Dimanapun Anda melihat liga-liga di Eropa, perebutan gelar juara tampaknya akan dengan mudah dapat diprediksi siapa juaranya. Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen, dan PSV Eindhoven masing-masing unggul 10 poin di Ligue A, Bundesliga, dan Eredivisie. Real Madrid memimpin 7 poin di La Liga. Dan di Italia, Inter Milan unggul jauh dengan 16 poin di depan AC Milan. Namun di Liga Inggris kali ini jauh berbeda. Dengan 10 pertandingan tersisa, dan dengan hanya selisih 1 poin yang memisahkan Arsenal yang memuncaki klasemen dari Manchester City di posisi ketiga, dan Liverpool dengan poin yang sama dengan The Gunners kini berada di posisi kedua, belum pernah ada musim seketat ini sejak Premier League pertama kali bergulir di tahun 1992. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah seberapa sulit setiap pertandingan yang akan dijalani masing-masing tim papan atas tersebut. Liverpool memiliki jadwal yang bisa dikatakan teringan dari ketiga klub tersebut. City di posisi kedua, dan Arsenal menghadapi pertandingan yang paling menantang. Namun, bagaimana detail jadwal tersisa musim ini bagi masing-masing tim? Mari kita bahas satu persatu siapa saja lawan mereka. Pertama, mari kita lihat lawan-lawan Arsenal. Manchester City versus Arsenal. Setelah City kehilangan poin di Anfield, ini akan menjadi kesempatan besar bagi Arsenal untuk memberikan pukulan yang lebih besar lagi pada peluang rival gelar mereka. Musim ini Arsenal mengalahkan tim Pep Guardiola di kandang di ajang Liga dan mengalahkan mereka melalui adu penalti dalam Community Shield. Dalam kedua pertandingan itu, Arsenal tampil kompetitif sepanjang pertandingan, dan ini harus berlanjut di Etihad. Arsenal versus Luton Town. Mikel Arteta harus memutar formasi pemainnya untuk melawan Luton. Biasanya pemain lapis kedua yang diturunkan. Dengan begitu, pemain kunci seperti Gabriel Jesus, Alexander Zinchenko, dan Thomas Partey akan mendapatkan waktu mereka untuk pulih 100% setelah cedera. Brighton versus Arsenal. Pertandingan ke Amex Stadium bisa tidak terduga. Brighton pernah ikut membantu mengakhiri harapan Arsenal bermain di Liga Champions dan peluang juara Arsenal di pertemuan akhir musim sebanyak 3 kali sejak 2018-2019. Ketiga pertandingan itu di Emirates Stadium, menghasilkan 2 kemenangan Brighton dan 1 hasil imbang. Tetapi Arsenal kini semakin kuat, dan kunjungan terakhir mereka ke Amex, mereka menang 4-2. Arsenal versus Aston Villa. Jika Arsenal melaju melawan Porto, ini adalah saat di mana skuad mereka bisa diuji. Itulah mengapa pemain yang sekarang berada di luar starting line-up mendapatkan menit bermain bisa sangat penting. Kedalaman kekuatan antara kedua tim bisa sangat penting. Arteta telah menghadapi skuad Unai Emery 2 kali, memenangkan 1 kali dan kalah 1 kali. Wolves versus Arsenal. Arsenal sudah mengalahkan Wolves dalam 5 pertemuan liga berturut-turut. Namun Gary O'Neil telah memberikan peningkatan bagi Wolves. Jadi laga melawan Wolves akan sama pentingnya. Karena Wolves telah menunjukkan niat mereka menghancurkan lawan-lawan mereka secara tak terduga akhir-akhir ini. Tottenham Hotspur versus Arsenal. Perjalanan paruh musim ke Spurs biasanya sedikit menakutkan. Tetapi kemenangan 2-0 musim lalu di Tottenham Hotspur Stadium harusnya memberikan keyakinan kepada pemain Arsenal. Spurs tidak hanya ingin menghancurkan harapan gelar Arsenal, tetapi juga untuk meningkatkan peluang mereka menembus Liga Champions. Arsenal versus Bournemouth. Mirip dengan Wolves, ini bisa menjadi pertandingan di mana kondisi mental pemain Arsenal akan menentukan hasil akhir. Kemenangan dramatis 3-2 atas Bournemouth tahun lalu menciptakan kenangan istimewa. Tetapi membiarkan Bournemouth untuk mencetak gol tidak boleh menjadi tren lagi. Semua pemain harus sepenuhnya fokus pada misi kemenangan. Manchester United versus Arsenal. Arsenal punya masalah jika bermain di Old Trafford dalam hampir 2 tahun terakhir. Terakhir kali mereka kalah 3-1. Tanpa kemenangan tandang melawan United sejak terakhir kali di tahun 2020, pertandingan ini bisa menjadi pertandingan di mana intensitas tekanan mereka akan membuat perbedaan. Arsenal versus Everton. Arsenal bisa mendepak Everton dari Premier League di Emirates. Hasil 2 laga kandang terakhir melawan Everton adalah 5-1 dan 4-0. Arsenal juga telah memenangkan pertandingan melawan Everton pada hari terakhir musim selama 11 tahun terakhir. Arsenal versus Chelsea. Laga ini ditunda karena Chelsea terus melaju di ajang Piala FA.
Chelsea tampil tidak konsisten dan seharusnya tidak menimbulkan ancaman serius bagi Arsenal. Tetapi terkadang mereka juga bisa bermain pada level yang sama dengan Arsenal, dan ini bisa berbahaya. Selanjutnya untuk Liverpool. Liverpool versus Brighton. Brighton telah menjadi salah satu tim paling menyusahkan bagi Liverpool, terutama di Stadion Anfield. Tim Jurgen Klopp gagal mengalahkan mereka dalam 3 pertandingan kandang terakhir dengan 2 hasil imbang dan 1 kekalahan. Musim lalu The Reds dijadikan mainan di lapangan selama setengah jam pertama dalam hasil imbang 3-3. Mereka adalah tim transisi terbaik saat ini. Bakal ada pertarungan taktis antara kedua manajer. Liverpool versus Sheffield United. Di atas kertas, ini adalah pertandingan paling mudah bagi Liverpool di sisa akhir musim ini. Pertandingan kandang melawan klub papan bawah, yang harapan hidupnya di Premier League hampir padam. Tim Chris Wilder hobinya kebobolan gol, dan seharusnya 3 poin penuh bisa membuat pemanasan usai cedera bagi Trent Alexander-Arnold dan Curtis Jones. Itu jika mereka sudah kembali bisa dimainkan. Tapi tetap, Liverpool tidak boleh kehilangan fokus oleh perjalanan ke Old Trafford sebelum mereka memenangkan pertandingan ini. Berikutnya Manchester United versus Liverpool. Di musim 2018-2019, Liverpool bermain imbang saat kunjungan ke Old Trafford dan Goodison Park. Dan itu memberikan kesempatan yang dibutuhkan Manchester City untuk memenangkan liga dengan selisih 1 poin. Tim Erik ten Hag tentunya akan berusaha untuk mengacaukan ambisi juara Liverpool, seperti yang pernah mereka lakukan saat hasil imbang 0-0 di Anfield pada bulan Desember lalu. Liverpool versus Crystal Palace. Palace tidak pernah menjadi lawan yang mudah bagi Liverpool di Anfield, mengingat kualitas mereka dalam serangan balik. Namun kini Palace kehilangan sebagian kekuatan mereka, terutama karena sudah tidak ada Wilfried Zaha yang mencetak gol dalam hasil imbang 1-1 musim lalu. Laga ini bisa memberikan kesempatan bagi Jurgen Klopp untuk melakukan rotasi dan menjaga para pemain tetap bugar. Fulham versus Liverpool. Tim Marco Silva telah tampil baik melawan Liverpool musim ini, meski kalah 4-3 di Anfield dan juga memberikan persaingan sengit saat bertanding di semifinal Carabao Cup. Liverpool tidak pernah menang dalam 3 kunjungan terakhir mereka di Craven Cottage, dengan 3 hasil imbang dan tidak ada indikasi bahwa ini akan menjadi pertandingan yang mudah. West Ham United versus Liverpool. Rekor Liverpool melawan West Ham harus memberi mereka kepercayaan diri. Mereka telah memenangkan 5 pertandingan terakhir mereka, meskipun kekalahan terakhir mereka adalah kekalahan 3-2 saat bermain tandang. Jadi kami rasa laga ini adalah wajib bagi Liverpool untuk meraih 3 poin penuh. Liverpool versus Tottenham Hotspur. Pertandingan ini telah sering menghasilkan pertandingan klasik di Anfield dalam beberapa musim terakhir. Musim 2021-2022, hasil imbang 1-1 mewakili poin terakhir yang Liverpool buang musim itu, yang membuat Scott Jurgen Klopp akhirnya kalah 1 poin dari City. Gaya serangan balik Tottenham telah menyebabkan masalah di masa lalu, terutama melalui Son Heung-min. Di bawah Ange Postecoglou, sistem mereka telah berubah, tetapi ancaman mereka dalam momen transisi akan tetap berbahaya. Tottenham juga memiliki motivasi untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Aston Villa versus Liverpool. Jika pertandingan ini terjadi lebih awal musim ini, seperti ketika Arsenal dan Manchester City mengunjungi Villa Park, pertandingan ini mungkin akan terasa lebih menakutkan. Tapi kini performa impresif Villa di kandang telah menurun dalam beberapa bulan terakhir. Tapi tetap harus waspada. Liverpool harus mengeksploitasi garis pertahanan Villa, dan jika Darwin Núñez dapat melanjutkan performanya yang memukau, Liverpool tak akan menghadapi masalah yang berarti. Liverpool versus Wolves. Tim Gary O'Neill tidak boleh diabaikan, karena mereka telah menciptakan sejumlah hasil mengejutkan musim ini dan menyebabkan banyak masalah bagi Liverpool, terutama September lalu, saat mereka sempat unggul lebih dulu di babak pertama. Untuk amannya, Scott The Reds jangan sampai mengulangi kebiasaan tertinggal lebih dulu dan baru mengejar ketertinggalan di babak kedua. Everton versus Liverpool. Tim Sean Dyche akan bertekad untuk merusak harapan gelar juara Liverpool di laga terakhir musim. Dan Everton mungkin saat itu juga masih berusaha lolos dari degradasi. 4 dari 5 pertandingan terakhir liga di Goodison Park berakhir imbang.
dan keduanya sama-sama membutuhkan poin penuh dengan tujuan yang berbeda. Dipastikan ini akan jadi laga super sengit. Selanjutnya Manchester City. Manchester City versus Arsenal. Masih ada 27 poin yang bisa diperebutkan. Jadi laga melawan Arsenal mungkin tidak akan menjadi penentu. Tetapi mengingat City sedang berada di bawah level terbaik mereka, meski bisa dibilang masih baik juga, akan menarik untuk melihat bagaimana mereka bermain melawan lawan yang begitu kokoh secara defensif dan berbahaya. City seringkali tampil maksimal dalam pertandingan besar seperti ini, apalagi mereka bermain di kandang sendiri. Manchester City versus Aston Villa. Pertama-tama, ini bukanlah jadwal terbaik. 3 hari setelah pertandingan melawan Arsenal, mereka akan menghadapi Villa di kandang di tengah pekan berikutnya. Dan kemudian di akhir pekan akan melawan Crystal Palace. Ini adalah sesuatu yang harus ditangani oleh City, dan Villa adalah lawan yang sulit. Aston Villa berhasil mengalahkan City dengan sangat meyakinkan di awal musim ini. City sedang terpuruk tanpa Rodri pada saat itu. Tapi kini seharusnya City bisa lebih baik dengan kembalinya Rodri. Crystal Palace versus Manchester City. Pertandingan ini sulit bagi City. Hasil imbang pada bulan Desember merupakan sedikit kejanggalan karena mereka mendominasi selama pertandingan. Namun akhirnya kebobolan 2 gol. Dan Palace umumnya mendapatkan hasil lebih baik di Etihad daripada di Selhurst Park. City telah memenangkan 5 dan imbang 3 dari 8 pertemuan mereka di London Tenggara. Namun City umumnya mengakhiri pertandingan dengan kemenangan. Manchester City versus Luton Town. Perempat final Liga Champions akan mengapit laga ini. Dan setelah leg kedua, City akan berkunjung ke Spurs. Jadi Guardiola kemungkinan besar akan merotasi pemainnya untuk pertandingan ini. City adalah favorit juara dan rival mereka tidak akan punya banyak harapan. Tetapi Guardiola harus berusaha menjaga keseimbangan di antara dua kompetisi. Tottenham Hotspur versus Manchester City. City mengalahkan Spurs di Piala FA pada bulan Januari. Itu pertama kalinya mereka menang atau bahkan mencetak gol di stadion tersebut dalam 6 kesempatan. Sedikit menambah kepercayaan diri bahwa kutukan sudah berakhir. Tapi kali ini, leg kedua perempat final Liga Champions bisa mempengaruhi pertandingan ini. Jika City bertarung hingga akhir melawan tim top di luar kandang, itu akan menguras banyak tenaga mereka. Nottingham Forest versus Manchester City. Pertandingan melawan Brighton mungkin akan dijadwal ulang sebelum pertandingan ini. Dan bisa saja ada semifinal Liga Champions beberapa hari setelahnya, yang akan menambah tantangan bagi City. Kunjungan ke City Ground selalu akan sulit, dan hasil pertandingan ini akan ditonton oleh penggemar Liverpool dan Arsenal, terutama mengingat bahwa pertandingan musim lalu berakhir imbang 1-1. Manchester City versus Wolves. Ada potensi 2 pertandingan semifinal Liga Champions di antara pertandingan ini. Guardiola harus sangat berhati-hati dengan rotasi pemainnya. Biasanya ini sesuatu yang City kelola dengan baik, tetapi mereka pernah mengalami beberapa pertandingan sulit pada saat seperti ini sebelumnya. Fulham versus Manchester City. Setelah leg kedua semifinal Liga Champions yang mungkin bisa terjadi, pertandingan ini bisa menjadi sangat sulit. Meski City memiliki catatan bagus melawan Fulham, mereka meraih kemenangan penting di Craven Cottage akhir musim lalu, dan performa seperti itu mungkin akan diperlukan lagi. Dan berikutnya adalah pemain yang mendekati 10 kartu kuning. Masing-masing tim perlu waspada terhadap batas kedua akumulasi kartu kuning. Setiap pemain yang mendapatkan 10 kartu kuning sebelum menyelesaikan pertandingan ke-32 klubnya dalam semusim harus menjalani hukuman larangan 2 pertandingan. Berikut adalah para pemain yang berada dalam bahaya suspensi akumulasi kartu. Dari Arsenal ada Kai Havertz dengan 7 kartu kuning. Di Liverpool ada Darwin Núñez dengan 8 kartu dan Wataru Endo 7 kartu kuning. Di Manchester City ada Rodri dengan 8 kartu kuning dan Bernardo Silva 7 kartu kuning. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.